saat daftar itu ya rata-rata uang tuh dikasihkan ke PT atau ke sponsor tuh saat job udah turun. Iya. Kalau misalkan belum turun ya jangan dulu lah. Jangan dulu ya. Jangan. Banyak teman-teman yang kena tipu. Ya kalau misalkan kita kenal dengan sponsornya, kenal baik, udah dekat gak masalah. Tapi kan kita jarang kenal dengan baik ya. Mungkin ya lewat orang, lewat teman dikenalkan itu. Tiba-tiba kita dimintain uang job, uang gini, hati-hati ya. Iya. Banyak yang ketipu. Masnya ini ketipu 50 juta, aku dulu ketipu 13 juta ya. Hati-hati kalau misalkan mau proses ke Taiwan, cari yang amanah, cari yang apa ya, intinya daftar jangan bayar dulu gitu loh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini aku ceritanya ini sore-sore guys, malam minggu, masuk malam aku Masuk malam. ketemu Mas iki pas di area lapangan taman yo. Iya. Gue nih bang lari-lari. Kenalan dulu Mas, kenalan. Ya. Siapa namanya sana? Aceng dari Majalengka. Oh, Majalengka. Siap. Aku dari Kediri Mas. Kenalan dulu. Iya. Baru ketemu ya Mas, baru ketemu. Iya. Ceritanya bi, sama kok iso lari-lari nih gini. Ya pengen sehat aja. Punya sehat. Iya. Sering nggak sama lari-lari sini? Sering ke sana, terus muter ke sana. Berapa kilo? Aku ya sering Mas, lari-lari sini, cuman akhir-akhirnya rada males. Rada kadang kan anak semangat bisa ora. Iki mau tiba-tiba pas di kamar kok sepi, jalan-jalannya ke taman ya. Gabut berarti. Gabut aku hari ini ceritanya itu gabut. Terus ya naik motor, alhamdulillah yang penting kan ada motor kan. Iya. Di Taiwan kalau punya motor wah enak Mas ya. Enak. Sit. Mas cerita Mas, piye pabrik Cerita sama pabrik apa Mas? Pabrik mebel. Oh, pabrik mebel. Iya. Sejenis furnitur kayak Olimpik. Iya. Kayak Olimpik, kalau di Indo Olimpik. Itu produksi meja, lemari, apa gitu. Meja, lemari, semua jenis ada. Mas review Mas, banyak teman-teman yang tanya pabrik mebel sering anak tanya tuh. Mebel itu gimana sih kerjanya? Soro pora, berat enggak? Ya pabrik kalau disebut berat, ya namanya kerja berat tapi enggak berat banget. Enggak ya? Enggak. Enteng ya? Ya enteng. Yes, apa ya kayak penuh dengan debu, wis mebel kan ngono kae to identik gede ngene pabrik nek Indonesia kan wah debune akeh terus wis gosok-gosok tuh apa semua udah pakai mesin, udah canggih lah atau gimana sih? Apa itu ya, manual? Semenjak tahun berapa ya udah canggih. 3 tahun ke depan apa 4 tahun ke belakang lah. Nah udah canggih mesinnya, udah CNC. Tadinya kan manual, abunya banyak banget. Iya sekarang. Berhubung sekarang udah ada mesin abu, baru ada penyedot ya. Enak. Nggak terlalu abunya banyak banget ya. Setahun sama udah berapa tahun? Aku nginjak ke 7 tahun. 7 tahun. Lemburannya dia. Ya alhamdulillah masih ada, biarpun dikit-dikit. Lembur wajib apa ya kadang ada kadang enggak? Bukan lembur wajib. Kayak kadang lembur kadang enggak. Iya. Tapi antar lembur atau enggak itu lebih banyak mana? Lebih banyak lemburnya apa? Ya tergantung barangnya sih. Kalau barang, tapi alhamdulillahnya barangnya ada terus. Biarpun ada orang gantian lembur juga, nikmati syukuri. Iya Mas ya. Cari kerja di rumah juga susah Mas. Iya, susah. Terus sampean pabrik ini 1 shift apa 2 shift? 2 shift. 2 shift. 2 shift. Sekarang lagi bikin baru pabrik sebelahnya. Katanya buat shift malam. 2 shift itu berarti kerja yang shift malam dipindahin jadi shift pagi. Oh gitu. Iya. Berarti rencananya nggak ada 2 shift? Nggak ada antar. Kalau misalkan 2 shift berarti berangkat pagi pulang jam 8. Jam 8. Kemudian shift berikutnya jam 8 pulang jam 8 pagi. Oh gitu. Jelas gajinya beda ya? Kan biasanya kalau shift malam tuh ada bonusnya. Kalau di shift malam ada bonusnya. Tapi masalah gaji beda-beda sih orang. Biarpun kita ya bukan masalah ngomongin gaji, namanya kita akan sharing ya. Sharing bukannya bermaksud kita tuh pamer gaji selama di Taiwan tuh gajinya segini enggak. Ini cuma sharing buat teman-teman yang mau kesini mungkin penasaran. Taiwan tuh gajinya berapa sih?
potongannya berapa, kadang kan gitu tuh. Iya. Kita kan di sini kan fair aja, Iya. bukan bermaksud kita pamer. Iya. Terus gimana? Jadi biarpun kita misalnya si Emas sama saya ya berangkat sama, Pulang lemburnya sama, tetap pasti ada selisih. Bedanya? Iya, Gaji? beda. Oh, Beda. apa itu berdasarkan keterampilannya atau Enggak, gimana? bukan masalah keterampilan kayaknya sih. Apa? Biarpun sama yang pinter atau yang Heeh. enggak pinter, Beda ya? kadang yang pinter tuh lebih bawah. Anehnya tuh, tahu selisihnya di mana. Iya, aku ingat aku pernah ada teman di pabrik sampean namanya Mas Ma'ruf itu, dia kan masih baru. Nah, Dia cerita, iya. Mas aku bingung gajiku. Lah bingungnya apa? Aku lemburnya lebih sedikit, sementara si A itu lemburannya lebih banyak. Oh, gajinya kok hampir sama tuh Mas. Gitu ceritanya. Misalkan dia lemburannya jarang ya. Iya, Misalnya gajinya misalkan 30 lah. iya. Sama temennya yang lembur setiap hari itu sampai 3 jam, 2 jam ya. Mm-mm. Itu katanya gajinya selisihnya sedikit. Makanya dia nggak ambil pusing, aku lemburan sedikit, lemburannya yang dia tuh banyak, toh gajinya juga hampir sama. Iya, bener. Bener ya? Bener. Oh iya. Bener, aku ingat, aku ada teman di pabrik sampean, satu Mas dengan saya, Mas Ma'ruf itu. Masa sih Mas? Ya, aku ya cuman dia penasaran kok bisa bedanya tuh apa. Ternyata dia tuh jaga jawabnya, aku juga nggak paham Mas. Sama-sama aku baru, dia juga baru, lemburnya lebih banyak yang dia, tapi kok gajinya kok hampir sama gitu loh. Bener Mas ya? Bener. Bener. Kita juga nggak tahu ya itu alasannya gajinya kok segitu, pada nggak ada yang tahu ya. Enggak ada. Berarti rencana pabrik sampean tuh bangun pabrik lagi yang shift malam itu nanti akan dijadikan shift pagi semua. Iya. Jadi nggak ada shift malam ya. Iya. Aku kan juga pernah pabrik mebel Mas dulu. Oh, Di daerah Nantau 3 tahun. Itu lemburannya lumayan Mas. Lemburannya Di daerah Nantau pakai seragam apa? Biru bukan? Bukan. Oh, Hitam. oh hitam. Hitam. Tapi kayaknya sekarang seragamnya ganti ke Mas. Apa biru apa gimana? Soalnya aku udah lama Mas. Tahun 2013 kan aku datang. Aku pulang 2016. Tapi seragamnya kayaknya kok ganti. Iya. Dulu aku hitam. Soalnya pas di Nantau, aku punya teman di Nantau. Pabrik Mebel seragamnya biru. Apa iya ya Mas ya? Apa Kayaknya sekarang iya. ganti model kayak biru? Memang ganti seragamnya, aku setahu saya, cuman lupa aku warnanya ganti merah atau biru. Kayaknya iya biru gitu. Cuman kayaknya akhir-akhir ini nggak ada lemburnya kayaknya. Sekarang. Soalnya aku dulu sempat mau balik Mas, mau kan aku pulang. Lemburan sehari itu 4 jam 5 jam Mas dulu. Aku mau balik, aku diingetin sama temanku, Mas nggak usah balik ke sini. Nggak, kenapa? Pabriknya sekarang nggak ada lemburnya. Iya, sepi. Jadi pabrik mebel mungkin kayak gitu Mas ya. Kadang naik turun gitu ya. Kalau barang banyak, sampai kasar. Lempoh. Iya. Apalagi pas waktu Covid paling enak Sabtu Minggu, Libur. lembur. Pas Covid kemarin berarti pabrik saman rame. Rame pol. Kok bisa ya? Wah, Padahal banyak nggak pabrik ngerti yang ya. gulung tikar. Sampai ada peraturan jangan libur, mendingan lembur di pabrik, ya udah gas terus. Gas terus ya. Iya. Sabtu Minggu masuk. Masuk. Apalagi Covid kan keluar juga nggak boleh, Iya, dibatasi. nggak Terus sama Cuman 10 menit mau ke PX, mau beli apa 10 menit langkah doang. aku tahu pernah lihat Mas, aku pernah lewat, oh ini tuh pabrik mebel apa mes-mesnya dulu pas Medikal. Iya. Sampai mesnya kayaknya kok ada 3 tuh Mas, beda-beda Mas ya. Yang iya. Di tempatku ada satu Iya. Ma'ruf sama Dimas itu. Kemudian di sini juga ada mes pabriknya, mesnya mes baru itu. Iya, ada. Terus sampean tuh ada di mes sana. Beda. Aku dekat, yang mes pertama. dekat sama pabriknya. Ya paling lumayan. dekat lah hitungannya Iya. daripada yang mes yang 2 ini ya. Iya, ini paling jauh. Pertanyaanku gini, kok beda-beda? Apa itu agennya beda? Alasannya Ya. kok dibedakan? Biasa, pasti ada gitunya aja mereka. Agennya beda Mas. Ya pasti ada kekonflikan mungkin dia. Mesnya sama 1 bulan berapa Mas? Mes. Mes berapa ya aku total? 2.500? Iya. Rata-rata segitu ya? Iya, tapi
udah naik lagi mas aku. Berapa? Tadinya 2000 apa 2500 ya? Terus? Terus sekarang naik lagi katanya 500. Berarti 3000. Iya. Oh. Lek mesku tuh Mas. Bayarnya 2.500. Nah, Cuman ada tambahan lagi bayar listrik, Mas. Jadi bayar listrik sendiri. Lah tempat saman listrik udah jadi satu. pokoknya bisa listrik, Sendiri. air, Sendiri-sendiri. tapi digabungin kalau ditotalin berapa ya? 4 ribuan. Lebih. Oh, masa? Bener, belum sampah. Oh, ini teman-teman ya. Jangan dikira kita bayar mes itu segini, maksudnya 2.500, ada yang 3.000 udah cuma gitu, enggak ya. Ini contoh dari Mas ini. Mas Aceng dari Majalengka ini bayar mesnya misalkan 2.500, belum lagi bayar listrik, bayar sampah. Mungkin bayar apa lagi? Apa ya? Kebersihan atau keamanan mungkin? Enggak ya. Keamanan apa? Keamanan dicek tetap aja keamanan nyuruh. Iya. Kita lagi tidur dibangunin jam 11, jam 12. Kenapa? Ya mungkin ada di luar apa di dalam, padahal mah tinggal lihat aja. Biar lagi enak-enak tidur. Dicek lah mungkin ya. Iya. Kalau tempatku Mas, bayar mes itu 2.500 ya kan, 2.500. Kemudian bayar listrik itu sendiri. Kalau sampah sama kebersihan itu kayaknya jadi satu sama listrik itu Mas. Nah, Itu satu bulan tuh rata-rata 900, 1.000, 900, 1.000. Ada yang 1.000 lebih. Iya. Kemarin kamar sebelahku tuh bayar listriknya itu 1.500. Kenapa kok beda? Itu karena pemakaian listriknya Mas. Tergantung, kalau di kamarnya tuh boros, listriknya mungkin AC, kipas angin, terus apa penggunaan untuk apa tuh mesin, bukan mesin, kulkas. Itu beda-beda Mas. Ya tempatku kemarin, kamarku ya itu bayar 900, kamar sebelah saya 1.500. Itu jadi dibedakan bayar listrik sama bayar mes. perbandingan enak dibedakan apa enak kayak di aku Jadi satu. sedangkan nih ada orang misalkan yang ngirit terus nggak punya sepeda listrik atau cuman sepeda biasa doang lah, tapi dijadi satu. Oh ya, enak sendiri-sendiri tuh Mas. Soalnya Iya. kalau misalkan kita pengen ngirit kita nggak pakai apa-apa kan, cuman bayar mes saja 2.500. Tapi listrik tetap wajib kan, nggak mungkin kamar kita gelap. Iya. Ya itu loh maksudnya, listriknya nanti tergantung di kamar tuh ada fasilitasnya apa, mungkin AC, kipas angin, kemudian kulkas, kemudian penggunaan yang lain itu semakin boros. Kadang kan teman-teman ada yang kamarnya tuh atau ruangannya itu dikasih tambahan lampu lagi, tambahan apa-apa aksesoris, itu kan pengaruh kan aksesoris itu. Iya. Sama berarti nggak dihitung kalau ngecas listrik itu jadi satu dengan kamar itu. Iya, jadi satu semuanya. Jadi dihitung tuh sama dihitung. Jadi rugi ya kalau bagi yang nggak punya motor bayarnya sama. Iya. Oh iya, tempatku nggak Mas, kalau nggak punya motor ya nggak ngecas, sendiri-sendiri. Ngecasnya juga di area parkiran. Lumayan enak Masku, cuman ya agak jorok lah. Joroknya? Ya kotor. Ya namanya rame-rame Mas ya, dimaklumi lah. Kita nggak bisa protes ya, keadaannya seperti itu, mau apa enggak. Kalau nggak mau ya udah, mau tidur di mana, bener nggak? Iya bener. Tadinya aku mau pindah, semuanya mau dipindahin ke sana, tapi berhubung minta kebijakan dari pihak pabrik. Ini satu pabrik. Iki ketemu Mas iki. Orang Thailand. Halo Mas. Orang Thailand. Orang Thailand. Taiko ah. Oh. Ya. Halo. Oh, anu Mas yo. Neng pabrik sama nenek Thailand barang. Iya. Thailand berapa orang ya? Vietnam juga masih ada. Ada. Oh. Berarti sekarang orang Indo, Vietnam, Thailand. Iya. Satu pabrik itu orang Indonya berapa? Satu pabrik. Ada 30? Ada kayaknya sih. Oh, paling iya. banyak. Oh. Waktu dulu banyak Vietnam juga. Sekarang Ada balik. agak banyak orang Indonya. Sekarang Banyak Indonya enggak? banyak. Saman kerja di pabrik itu udah 7 tahun. Nah, Itu sampean cuman di pabrik itu aja apa sebelumnya udah pernah di pabrik yang lain? aku
cuma di pabrik itu doang. Berarti Saman pertama dari Indonesia datang ke Taiwan langsung ke pabrik mebel itu ya? Iya. Lewat PT Daerah Jawa Barat mungkin. Di tahun 2020-an? Belum ya? 2018. Iya. Tapi sebelum berangkat ke sini, aku ketipu dulu. Piye gimana ini? 50 juta? Iya. Piye ceritanya Saman ketipu ke piye? Ya akibat mempercayakan ke sponsor orang itu. Tetangga desa sih. Oh, orang desa. Iya. Saman udah terlanjur bayar 50 juta mungkin, terus udah dikasih job gitu. Katanya diiming-iming udah ada job gini, tapi aku nanya lagi, berhubung ya aku masa ini mendingan nggak apa-apa tahu biar orang itu tahu lah. Iya, oke. Soalnya kesel banget 50 uang dari kemana. Kakak ipar aku tuh mempercayakan bahwa akunya pengennya langsung ke PT atau ke sponsor lain. Ternyata kakak aku pengen ke itu sponsor itu. Padahal akunya gak mau, soalnya kok ini ngomongnya manis banget. Iya, perlu dicurigai. Nah, kronologinya Saman kok langsung bayar 50 juta itu saat daftar atau gimana? Diminta sedikit-sedikit, bukan satu orang, dua orang. Sedikit-sedikit. Terus Saman kok ngerasa kok nggak dapat job, padahal udah keluar uang 50 juta gitu ya. Akhirnya Saman protes. Nah, protes terus habis protes, udah katanya udah dapat surat apa ya selembar. Ya teman aku juga sama dikasih surat, tapi teman aku juga udah ngomong ini kok kayak nggak bener, masa dikasih surat satu lembar sedangkan kita udah 5 bulan ini gimana. Ujung-ujungnya udah ketipu. Itu masih di PT itu bukan PT lain. Akhirnya sampean mundur pindah ke PT lain. Iya. Terus uang yang 50 juta itu Saman minta lagi atau gimana? Cuman kembali 10 juta. Anak-anak juga kembali 10 juta. Satu kampung berapa orang kami itu? Ketipu 50 juta. Ya itu teman-teman ya, hati-hati. Ya bukan bermaksud sponsor tuh nggak baik. Ya ada yang baik, ada yang enggak. Mas Heri ketipu 50 juta. Iya. Jadi belum ada job, ditarik sedikit, diminta sedikit sampai 50 juta. Iya. Akhirnya ya hilang. Kembali 10 juta. Iya. Sama pengalamanku aku dulu juga Mas, 2013, karena aku tuh nggak ngerti sponsor, nggak ngerti proses ketahuan itu gimana. Saya baru daftar sehari langsung diminta uang 13 juta. Tahun 2013 Mas, itu udah gede Mas, uang segitu. Iya. Mas, aku waktu itu jual apa ya? Jual sapi Mas, waktu itu. Wah, ya bukannya hilang, akhirnya saya minta sedikit itu ya nggak dikembalikan 100%, cuman ya alhamdulillah masih dikembalikan sedikit, cuman dengan perjuangan yang perjuangan merengek-rengek kayak orang ngemis Mas. Iya. Yes, tapi ya alhamdulillah saya ikhlaskan, yang penting aku bisa proses lagi tetap PT yang sama, cuman dia tuh bukan sponsor, dia tuh calo Mas. Aku dilempar ke sponsor. Lah uang saya tuh diminta dari saya itu nggak dikasihkan ke sponsor saya. Sponsor padahal nggak minta uang, sponsor tuh minta uang ke saya tuh kalau job udah turun. Nah itu buat teman-teman ya, aturan proses ketahuan itu sebenarnya gini loh Mas. Saat daftar itu ya rata-rata uang tuh dikasihkan ke PT atau ke sponsor tuh saat job udah turun. Iya. Kalau misalkan belum turun ya jangan dulu lah. Jangan dulu ya. Banyak teman-teman yang kena tipu. Ya kalau misalkan kita kenal dengan sponsornya, kenal baik, udah dekat gak masalah. Tapi kan kita jarang kenal dengan baik ya. Mungkin ya lewat orang, lewat teman dikenalkan itu. Tiba-tiba kita diminta uang job, uang gini, hati-hati ya. Iya. Banyak yang ketipu. Masnya ini ketipu 50 juta, aku dulu ketipu 13 juta. Ya, hati-hati kalau misalkan mau proses ke Taiwan. Cari yang amanah. Cari yang intinya daftar jangan bayar dulu gitu loh. Ya. Yang kedua kali alhamdulillah aku daftar pindah PT itu. PT baru yang sama sponsor yang udah kenal sponsornya tuh. Waktu dulu tuh. Tahu yang namanya Pak Dede tuh. Pas aku langsung daftar ke situ, alhamdulillah. Langsung dapat cepat apa nunggu dulu? Nunggu 2 bulan kalau nggak salah. 1,5 bulan ya. Tapi diminta uang job dulu apa saat daftar? Enggak lah.
Enggak ya? Enggak, malah aku ditampung di rumahnya di mesnya tuh enak benar. Enak ya. Iya. Ditampung di rumahnya, di rumah sponsor itu, Iya. baru diajak ke PT-nya pusat. Iya. Ya, alhamdulillah Saman proses lancar, Iya. dapat pabrik yang bagus. Alhamdulillah. Pabrik dapat lemburan ya sekitar 3 jaman lah ya. Iya, lumayan. Jadi Saman selain terima uang gaji pokok ya, gaji pokok, terus gaji lembur juga, ya lumayan Mas ya, lemburan 3 jam ya, 3 jam. Tapi selain itu Saman kan juga harus bayar listrik, Iya. bayar apa, uang kebersihan apa Pak? Iya. Uang Sampah. kebersihan sampah itu, dan bayar mes. Beda-beda ya, bayar listrik, uang kebersihan, bayar mes. Nah, kemudian belum lagi harus Saman ada bayar pajak ya. Pajak. Bayar pajak, bayar agensi. Iya. Kalau Masnya kan agensi itu biasanya kan berdasarkan masa kerja ya. Iya. Kalau misalkan udah 3 tahun ke atas kan cuman 1.500 ente ya. 1.500. Kalau masa kerja 1 tahun itu 1.800 Iya. gitu. Kemudian yang 2 tahun itu 1.700 ya kalau nggak salah ya. 1.700. Kemudian 3 tahun ke atas, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu 1.500 ya di sana. Kemudian bayar asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan itu ya. Aspek itu segala macam. Nabung sama nabung. Nabung. Sebulan berapa nabung? Aku. Oh. Maaf, bukan sombong ini ya. Tadinya 3.000, nambah lagi 5.000, terus sekarang 8.000. Mantep. Tiap itu Mantap. nambah. Aku juga pengen Mas, tak tambahin nabungnya. Biar iya, buat celengan lah. Iya. Kalau misalkan kita pulang nanti. Aku gitu mikirnya. Iya. Kalau tempatku tuh cuma 3.000 Mas, cuman aku belum nambah. Sebenarnya aku juga pengen nambah. Iya. Berapa gitu, cuman ya nggak tahu ya, belum lah. Ya nanti aja. Iya. Jadi alhamdulillah pabrik Saman lancar meskipun dulu pernah ketipu Mas ya. Iya, Pernah alhamdulillah. ketipu ya semoga berkah Iya. dengan adanya kasus penipuan tersebut ya kan. Meskipun kita dulu nangis ya. Bah, bukan kayak mikirnya aduh ini ngegantiin Ya Allah, uang gimana segitu ya. Heeh. Temen aku udah pada orang tuanya masih lengkap, sedangkan aku kan cuma ibu aku doang. Mau ganti pakai apa ini? Ya Allah, ya. Yes. Ini pengalaman sampean, ya pengalamanku, semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman ya. Kalau mau proses ke Taiwan ya hati-hati. Ya jangan kita tergiur omongan manis apa sponsor ya. Terkadang kalau sponsor terlalu manis justru kita harus curiga. Harus kita dengarkan yang apa adanya. Iya. Jobnya harus nunggu sekian, harus nunggu sekian waktu, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jangan yang terlalu muas. Ada job, nggak jaminan ya. Enggak diselidiki sampai matang, aduh. Jangan sampai. Intinya jangan keluar uang dulu. Iya. Ya, intinya jangan keluar dulu. Masalah dapat jobnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak masalah kan. Iya. Belum keluar uang. Iya. Ya kan nggak masalah. Iya. Kalau udah keluar uang masuk ke sponsor, itu kita mau protes atau kita mau nggak jadi proses, lah uangnya kita gimana? Bisa hilang. Bisa. Iya kan? Bisa. Nah, itulah. Nah, itu ya teman-teman ya. Sedikit sharing, sedikit cerita saya hari ini ketemu sama Mas Acel ya. Mas Aceng ya di taman di daerah dekat mes saya. Tadi daripada aku di mes lagi boring, lagi boring ngomong garing. gabut. Akhirnya ya yos tak ketapan aja ketemu Mas Aceng mau lari-lari, tak ajak ngobrol, mau sharing-sharing. Ya, itu aja. Makasih teman-teman sekali lagi. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, yang belum klik tombol subscribe-nya silahkan ditombol, dan semoga ini bermanfaat. Nah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.